Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil laporan praktikum Sistem Komunikasi Bergerak modul 2 yaitu Drive Test disusun oleh Gustiawan, Afna Adina, Dikri Pajar, dan Fatah Ibra Ramadhani. Di sini kami membahas terkait dengan drive test yang mana kemarin sudah tentang walk test. Nah, perbedaan sendiri, kalau walk test itu adalah kita sistemnya mengamati dengan berjalan, namun untuk drive test ini kita pengukuran kualitas sinyal yang dilakukan dengan kendaraan di wilayah yang relatif luas atau outdoor. Nah, dalam hal ini tujuan dari drive test kita yaitu untuk tujuan mengetahui dan mengamati kondisi sinyal di sebuah wilayah dengan mempertanyakan nilai kuat sinyal terima atau RX level dan juga kualitas sinyal terima dari RX quality. Nah, dari sisi UI, sehingga dapat diketahui kondisi sinyal di wilayah tersebut masih layak atau perlu dilakukan optimasi. Nah, kemudian untuk pengukuran drive test sendiri kita ada dua model seperti periode yang kemarin ada idle mode sama dedicated mode. Yang mana idle mode itu pengukuran kualitas sinyal di mana UI dalam keadaan diam atau tidak melakukan panggilan. Artinya rekan-rekan mahasiswa atau praktikan di sini tidak menyalakan atau tidak memasukkan dari mode yang di internet ataupun waktu itu kita menggunakan YouTube. Yang kedua adalah dedicated mode, yaitu kita mode pengukuran kualitas sinyal di mana UI dalam keadaan sedang melakukan panggilan. Nah, rute yang kita gunakan kemarin dalam kondisi drive test adalah dari JI Panjaitan, Telkom University menuju ke arah Gerilya sampai juga ke Berkoh sampai kembali lagi ke Telkom University. Oke. Ya, selanjutnya adalah parameter radio frekuensi UMS. Parameter yang diukur di sini ada 5, yaitu RSRP, yaitu untuk mengukur tingkat kekuatan sinyal terima. Selanjutnya adalah RSRG, yaitu untuk mengukur kualitas sinyal yang diterima. Dan selanjutnya adalah SINR, untuk mengukur kualitas sinyal terima dengan sinyal interferensi. Selanjutnya ada DL-rate, yaitu kecepatan penginstalan data. Selanjutnya adalah UL-rate, yaitu kecepatan pengunduhan data. Selanjutnya adalah hasil data drive test. Yang pertama adalah RSRP. Dari hasil pengukuran terlihat bahwa sebagian besar area memiliki sinyal yang cukup baik, yaitu berwarna hijau dan biru. Tapi ada beberapa area yang dengan sinyal yang lemah, kuning atau merah. Selanjutnya ada pengukuran RSRG. Terlihat bahwa sebagian besar rute memiliki kualitas sinyal yang sedang hingga buruk atau kuning dan merah. Ini bisa disebabkan oleh interferensi atau kepadatan pengguna di area tersebut. Selanjutnya adalah SNR. Berdasarkan hasil pengukuran, terlihat bahwa ada beberapa titik dengan SNR yang rendah yang mengindikasikan gangguan atau noise tinggi di lokasi tersebut. Dan yang selanjutnya DL-rate dan UL-rate tidak dihitung karena ini adalah idle dan tidak melakukan panggilan apapun. Selanjutnya, selanjutnya ini adalah hasil data draft test dalam kondisi dedicated, di mana di sini kita mendapatkan 5 hasil data. Pertama itu ada nilai RSI atau level, kemudian juga ada RSQ. Ini menandakan bahwa kualitas user kita pada saat pengukuran menggunakan drive test. Kemudian juga yang ketiga ini adalah ada nilai SINR. Ini perbandingan antara RSP dan RSQ. Apakah uh, perbandingannya sebanding atau tidak. Kemudian untuk gambar yang keempat dan kelima itu mengenai apa besaran rate download dan rate uplink. Kemudian ada juga next, ada juga hasil analisis data draft test pada kondisi satu atau mode satu, yaitu adalah idle.
Perangkat hanya mengukur kekuatan sinyal yang diterima dari BTS tanpa aktivitas data. Berarti untuk nilai DL dan UL-nya, rate-nya gitu ya, UL rate sama DR rate itu akan dalam kondisi nol. Kemudian untuk nilai RSI-nya itu di kisaran min 80 dBm yang menandakan bahwa sinyal cukup baik ya. Kemudian untuk RSQ itu ada di 14 dB, berarti kualitas sinyal yang didapatkan oleh user itu masih dalam batas wajar. Kemudian untuk SCNR kita ada di 5 dB. Ini menandakan bahwa gangguan noise yang cukup signifikan, namun masih dalam kategori cukup atau baik. Adapun kesimpulan dari kami gitu ya, jaringan dalam kondisi cukup baik, tetapi terdapat sedikit interferensi yang dapat mengaruhi stabilitas sinyal yang didapatkan oleh user. Baik, Selanjutnya, analisis hasil data drive test pada dedicated mode. Pada dedicated mode, perangkat aktif melakukan panggilan atau transfer data sehingga jaringan diuji dalam kondisi nyata. Dan hasil pengukuran dari dedicated mode ini menunjukkan pada parameter RSRP nilai min 80 dBm, sinyal cukup baik, dan komunikasi tetap lancar. Parameter RSRP min 14 dB, kualitas sinyal cukup baik, tetapi ada sedikit interferensi. SIN-R nilai 0 dB, interferensi tinggi yang berpotensi menyebabkan koneksi lambat. DL rate dan UL rate pada dedicated mode ini, jika tinggi, koneksi lancar, dan jika rendah, jaringan padat atau ada gangguan yang dapat menyebabkan akses internet melambat atau terputus. Kesimpulan dari dedicated mode ini, jaringan cukup stabil, tetapi gangguan interferensi dapat mempengaruhi kecepatan data dan kualitas panggilan. Kemudian kesimpulan dari laporan drive test ini, drive test sangat penting untuk menganalisis kualitas jaringan seluler. Idle mode mengukur kekuatan sinyal dasar, sementara dedicated mode menguji performa jaringan dalam penggunaan nyata, dan interferensi serta kepadatan pengguna mempengaruhi kualitas jaringan terutama pada SIN-R. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan sekalian atas penjelasan dan pemaparan pada analisis yang hari ini. Pada intinya adalah berkaitan dengan drive test itu merupakan kita proses menganalisis sebuah sinyal yang mana kita sistemnya adalah outdoor, rute kita dari Telkom University ke Bundaran Rokok. Seperti itu, semoga bisa bermanfaat. Sekian dari kami kelompok 1. Saya Gustiawan beserta rekan-rekan ada Fatah, Fikri dan juga Afra Adina. Pamit undur diri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.